kibriya wal azizul hakim. Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Nasallallahu bismillah wa jalla wa bihi jalla malaikatul muqarrabin wa jalla anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abiya wa rabbina wa muslimin wa Muhammad wa sallallahu wa ta'ala amru wa anna wa rabbil alamin ma'rifatik wa tuharriku qulubana ya rabbal alamin. Allahumma jinna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal. Sembah yang hadir langkahnya dicatat menjadi amal saleh ila asbab rahmat ampunan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya barakah, imannya ditingkatkan, ketakwaannya semoga ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca shalawat dulu biar dapat bimbingan Allah dan Rasulnya dan para pewarisnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kita lanjutkan akhirnya benda solehan. Sekarang adalah dampak mengikuti hawa nafsu. Kemarin keinginan nafsu itu apa saja kita paham ya, yaitu kalau laki-laki ke perempuan, kalau orang tua ke anak, kalau ibu-ibu ke harta benda, kuda pilihan, hewan ternak, sawah. Ciri orang yang mengikuti hawa nafsu betah di dunia, anteng di dunia dan aralin kuih. Terus itu, ya aralin bertahnya dalam dunia. Berarti yang betah di dunia itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, sehingga lupa tempat kembali ke akhirat yaitu surganya Allah. Ketipu betah di dunia adalah rujit, melupakan surga yang begitu indah. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang masuk surga. Amin. Baik, benda soleha, kita sekarang dampak efek samping akibat dari mengikuti hawa nafsu. Nah, nanti ibu bisa bercermin ya. Ketika ibu bercermin di depan cermin, ibu lihat di muka ibu ada apa saja. Ada titik-titik dan mulai ada keriput-keriput, itu dampak dari hawa. Siapa dah? Surah 45 ya, kita lihat. Surah 45 ayat 23. Tolong notulen dicatat ya. Jadi biar bulan depan tahu sampai mana. Sekarang dampak hawa nafsu. Nanti Bunda klasifikasi nafsu. Selanjutnya bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Nanti kalau udah beres
nafsu ibu nanti di wisuda. Ya. Siap Bu? Surah 45 ayat 23. Surah 45 Al-Jasiyah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawan. Lagi isinya dari Allah. Wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawan. فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat atau menyaksikan bahkan mengalami segitu dulu. Ibu pernah melihat, pernah mengalami, pernah merasakan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sini benar. Allah bertanya, pernah nggak melihat, menyaksikan orang yang menuhankan hawa nafsu? Maksud menuhankan nafsu itu apa? Setiap ada keinginan nafsunya selalu diikuti, selalu ditunaikan, diusahakan, diperjuangkan sampai didapatkan. Itu apa namanya? Menuhankan hawa nafsu. Jadi setiap ada keinginan hawa nafsu, samina bisa dipahami. Kalau Tuhannya Allah berarti mengikuti siapa? Allah. Kalau Tuhannya Allah berarti menjalankan perintah Allah. Bagaimana berusaha, berupaya supaya perintah Allah sukses, betul kan? Kalau ini menuhankan Allah atau menuhankan nafsu? Berarti ini menuhankan hawa. Maksudnya apa? Ketika ada keinginan hawa nafsu, diusahakan, diupayakan, diperjuangkan, betul tidak? Bagaimana supaya mendapatkan? Itu namanya menuhankan hawa nafsu. Ibu pernah melihat, apa menyaksikan, apa malah mengalami? Sekian sanjitan. Nah, itu mengalami ya. Daripada ngomongin orang, mending ngomongin diri sendiri. Ibu yang hadir suka ada keinginan nggak? Suka. Yang kencang? Banyak. Coba dulu. Kalau kita banyak keinginan, gitu. Sering ditunaikan. Tenang. Hanya tenang. Jadi setiap ada keinginan kita tunaikan, usahakan, perjuangkan tanpa melihat aturan dari Allah. Apakah hal itu dibolehkan atau dilarang? Betul tidak? Eksekusi gaspol. Ibu lamun jeung gesti geuning sok aya rencana tara. Nu asa hoyong tah, sok aya gitu aya. Di grup teh. Kumaha cek mulai besi teh siap gaspol. Nah. Eta teh kasalulupan.
Itu apa namanya? Menuhankan hawa. Tapi kalau begini, panitia menyebarkan pamflet tentang undangan kajian, betul tidak? Lalu kita sebar di BSD, lalu kita semangat mencerahkan itu menuhankan siapa? Allah. Betul. Kakak nanya, ini ngaji keinginan nafsu apa perintah? Banyak terasa. Ini yang kena. Dan ngaji malaikat resep, mereka hoyong, leres. Kita tinggal di wajahnya yang leres. Bu, semangat mana dikasih ilmu sama duit? Jujur. Karena duit mah kalas. Betul tidak? Ibu senang mana diajak ngaji dengan diajak kuliner? Karena itu mah kesukaan. Tak wajar ibu paling ngawas mah lain kasar. Makanya sekarang ibu sedang menuhankan nafsu, menuhankan Allah. Allah karena sedang mendengarkan perintah Allah, panggilan Allah yang otomatis bertentangan dengan hawa. Jadi nu hadir teh keur perang melawan hawa nafsu. Tapi wajah-wajah keur perang. Perang melawan hawa nafsu itu lebih dahsyat daripada perang fisik seperti di Palestina. Betul tidak? Kenapa? Kalau perang fisik kelihatan nggak musuhnya? Kelihatan. Kalau ditembak bisa sembunyi, betul tidak? Bisa berlindung, betul tidak? Kalau nafsu bisa berlindung, sembunyi, apa ngikutin terus? Ada yang diri. Betul tidak? Insya Allah. Jihadun nafsi akbar, melawan hawa nafsu berat, besar. Kenapa? Karena tidak mengenal waktu. Betul? Pagi, siang, sore, malam terus berhadapan dengan hawa. So, buka pulang ayat tapi nafsuan. Subhanallah. Tak ngaraca ya teh korban melakukan hawa rusak lah itu. Lanjutkan. Contoh dia. Ibu di bumi teh di lemari acuk teh tos seueur. Tos numpuk bahkan lain lemari deui ciga toko gitu. Ciga toko lah. Ibu teh masih sempat ngelirik baju yang lain, memesan baju yang baru, padahal baju yang bagus-bagus masih numpuk. Itu nuhanin Allah, nuhanin nafsu. Nah, sering deh gitu. Ada tobat mah. Belajar. Contoh dari di bumi teh bu masak atos kayogi ku pembantu bahkan kita yang bisa atau pembantu. Wah, terus ayah di nanon tadi hidangan makanan minuman. Di kulkas pariu ini. Dan mereka kayak makan di luar tanah sudah. Jawab atuh. Ibu ayat di hadisna contohnya di Rasul udah tidak nyanyi dahareun. Sementara di bumi ayah. Belum semua yang ada aja, betul tidak? Bahkan kurma yang dimakan cuma 3 biji itu juga di rumah, masya Allah. Bahkan suka begini di rumah, makanan sudah dihidangkan, kulkas masih penuh. Lihat makan naonnya airnya, cedak gerak. Ampun. Itu kakak kok tahu, kan sudah dibawa-bawa itu ibu-ibu. Tapi insya Allah bu, kalau ibu ngajak makan sama Pak Ustadz dapat samaan, amin. Sabab ngajak makan sama Ustadz mah ngaji, bener tak? La ilaha. Kan nanti kalau mau makan-makan keluar ke Ustadz, ngajak ngaji gitu, betul tak? Ya, ini kan kehidupan sehari-hari ya. Ayo kita dengan hawa nafsu ya Allah. Subhanallah. Ibu biasanya sok yang jalan-jalan terus mensirat atau apa kurang atas. Kamu suruh lebih ayam.
paham ya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu, yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian apa dampaknya? Maka Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Otomatis kita akan tersesat. Hidup kita kalau kita menuhankan hawa. Jadi yang menyesatkan itu Allah apa kita? Kita. Karena kita sendiri yang memilih. Allah bahasanya Allah membiarkan sesat. Berarti kita sendiri yang menyesatkan diri, sama Allahnya dibiarkan. Berarti udah yang pertama, dampak mengikuti hawa, dampak menuhankan hawa nafsu, mohon maaf, tidak akan Allah perhatikan, tidak akan pernah Allah lindungi, tidak akan pernah Allah jamin orang itu. Allah biarkan dengan kesesatannya. Halo, ibu mereka ditaruh ke bestisnya di HP, bu, nggak ditanya sama besti aja sakit nggak hati kita? Sakitnya itu di mana? Kita tahan, kita sampai. Karena itu besti, cueknya itu besti. Iya ngomong ke Allah, astagfirullahaladzim. Halo. Kayak diperhatikan ke Allah yang membiarkan. So, Tuhankan Allah, Tuhankan nafsu. Ikuti nafsu, nahan nafsu. Terus sebenarnya ayat apa harus tahan. Hayang healing, tahan. Hayang tuang, tahan. Hayang shopping, tahan. Ceklah rencana mandirinya terlalu liaran, lockdown. Ngerti kan itu saja? Mahal cokor udah meninggal. Halo. Jadi bahasa Sunda pun ternyata saya sekirang sopan, tapi kalau bahasa Sunda namanya adikku gede, untuk agak masyarakat kan jadi ya bicara kita itu jangan diatur sekeinginan, memandang ini apa nih? Ada nggak di sini segala? Ada. Kita ini HP dibuka, dilihat, tangan bergerak. Disesuaikan dengan aturan apa keinginan? Emang pengalaman itu. Berjam-jam kita di depan HP, mata sekeinginan ikuti hawa. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka dampak yang pertama, sama Allah dibiarkan sesat, tidak akan pernah Allah perhatikan, tidak akan pernah Allah lindungi, apalagi Allah jaga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Amin. Berarti kalau orang mati sedang ikuti hawa, syahid di jalan Allah, apa mati konyol? Alhamdulillah tersesat nantinya. Husul khatimah, buruk akhir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Jadi mohon maaf ya, beda. Cirinya orang tersesat, dengerin. Ciri orang tersesat, kalau orang menuju satu tempat lalu tersesat, gak kunjung nyampe, perasaannya tenang gak? Tidak. Satu ciri orang yang ikuti hawa nafsu, dapat ikuti hawa nafsu sama Allah dibiarkan. Ketika Allah membiarkan tersesat dengan sendirinya, dampak dari kesesatan terasa kegundahan di hatinya. Aku sedih, gundah, gulana terus saja dihantui rasa takut dan sedih dan kegalauan karena dalam kesesatan. Nanti mulai repeh dia perlu sedang meratapi gitu. Insyaallah. Lanjut. Oke, yang selanjutnya. Dan Allah telah mengunci pendengarannya. Yang kedua, dampak dari mengikuti hawa nafsu, Allah kunci pendengarannya. Artinya telinganya sih mendengar, tapi tidak akan bisa menerima nasihat. Dikritik nggak mau, dinasihatin nggak mau, nggak akan masuk nasihat-nasihat, kebaikan-kebaikan, kritik, saran nggak akan masuk. Tertutup apanya?
telinganya, artinya dia tidak akan menerima nasihat. Berarti Bunda, kalau kita melihat orang sedang mengikuti hawa nafsu, jangan sekali-kali menasehati. Kenapa? Karena nggak bakal masuk nasihat kita, karena sudah terkunci pendengarannya dari ayat-ayat Allah. Dia tidak akan mendengar nasihat. Bukti ya? Contoh, anak kita sedang ikuti hawa nafsu, lalu dia sedang di tempat pembelajaran di usia pendidikan, sedang sekolah atau kuliah, lalu dia pacaran, ikuti nafsu nggak? Coba dinasehati, masuk nggak? Nggak bakal. Betul tidak? Malah jadi kesal kitanya juga. Terjadilah huru hara, kita malah jadi marah, akhirnya adu mulut satu sama lain. Bisa dipahami? Yang selanjutnya itu dua ya. Ketiga, dan Allah telah mengunci hatinya. Artinya itu apa? Hatinya ini tidak akan tersentuh dengan kebaikan. Bukan hati itu ini tersentuh tuh. Hati itu akan tersentuh dengan apa yang kita lihat. Hati akan tersentuh dengan apa yang kita dengar. Betul tidak? Maka orang yang ikuti hawa, hatinya tidak akan tersentuh dengan kebaikan. Contoh, lihat PA, ada undangan untuk pengajian. Kelihatan sama dia? Ditransfer ke hatinya. Tidak akan tersentuh hatinya, tergerak. Alhamdulillah, kayak panos. Kumacarana aja kayak panos. Mudah. Biasa. Lewat. Betul tidak? Nanti maksudnya ada. Lewat ke masjid, sedang ada yang sholawatan, sedang pengajian, lewat. Gak kesentuh hati. Untuk mampir dulu atau malu ya. Gimana nih aku pengen ngaji tapi ada kebutuhan, ada kepentingan, malu mau lewat juga, nggak ada, lempeng aja, nggak kesentuh ya. Nanti nggak ada. Jadi dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, hatinya tidak akan tersentuh sehingga berbuat kebaikan. Paham? Berapa tuh? Ketiga ya. Tadi dibiarkan sesat. Yang kedua dikunci apanya benar? Nah, ketika apa? Hatinya keempat apa? Allah meletakkan tutup sana atas penglihatannya. Nggak bakal kelihatan pintu masjid, tidak akan kelihatan pintu majelis taklim, yang kelihatan pintu mall aja. Ngerti kan? Akhirnya dia gimana? Hayya 'alas shalah, kedengar ada, nggak tersentuh hatinya, tidak tergerak hatinya untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah. Padahal badan sehat, akal cerdas, uang punya, jabatan punya. Kapan anak-anak di masjid itu? Betul tidak? Majelis taklim itu rugi, ibu. Terus ada berapa meter dari rumahnya? Oh, ada angkat-angkatan, ada tukang lebih. Allah. Padahal menurut logika ilmu sama materi baik mana? Bukan sampai akal. Giliran praktek itu mana? Ngikuti hawa. Maka alhamdulillah yang hadir terpilih dan dipilih oleh Allah. Amin. Maka itu nggak usah ambisi. Warga Peru berapa rumah, berapa kakak, yang hadir paling berapa persen? Betul tidak? Pasti yang tidak tersentuh, tertutup matanya, nggak terlihat, tertutup telinganya, nggak dengar, terkunci hatinya, nggak tersentuh. Jika domba, jika babi, pernah babi? Dia lurus, tidak pernah bisa parkir. Halal, haram, hantam. Gak tahu waktu dan apapun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terselamatkan. Ngerti sekarang? Berasa sama kita dulu? Berasa nggak kalau kita sedang ikutin nafsu? Dinasihatin orang nggak masuk, betul tidak? Ditunjuk-tunjuk nggak lihat, disentuh-sentuh nggak bisa. Contoh, yang hadir pernah jatuh cinta? Yang kompak atau bu? Nah, oke. Ibu langsung tua begini apa muda dulu sih? Ibu sedang jatuh cinta. Halo? Karaos 30 bulan. Ya, di papatahan di Cirebon
kemana-mana. Terus akhirnya fokus kuliah, kan kuliah kayak belajar lagi. Si Ane setelah kuliah kayak jodoh banyak. Mama kan merasakan. Aduh ya Allah subhanallah. Ya itu tidak. Kalau kita ngomongin, terus kamu ngapain pacaran? Terus dia orangnya berkerja belum, ngapain lo pacaran yang belum kerja? Kalau nikah gimana? Makan cinta? Nggak bakal masuk dia. Udah nggak kerja, dia fisiknya pendek, pintar lagi ya. Dibilangin nggak kerja, nggak punya duit apa? Ih, nggak cinta mah cinta, boleh. Ngupi, terus deh. Habis kalau dia kayak rasa. Betul. Mudah-mudahan kesindirannya, amin. Maka kan dibudak kesindirannya. Ya, lanjut. Paham gak sekarang? Paham? Berasa nggak? Jadi kan ilmu hikmah buat kita supaya kita tidak melakukan ini. Amin. Dan kalau kita melihat, jadikan pelajaran buat kita. Bagaimana kita menyikapi, menghadapi sikap kita terhadap orang yang sedang mengikuti hawa. Nanti ada caranya biar kita sukses. Amin. Lanjutkan. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Kata Allah, siapa yang mau bisa memberikan petunjuk? Sama Allah aja dibiarin, mau jadi pahlawan kesiangan? Bisa. Artinya apa bunda? Ketika kita melihat orang mengikuti hawa nafsu, walaupun dia suami kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, teman kita, mengapa kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Cukup ambil pelajaran, gak usah didukung, gak usah dibantu, biarkan aja dulu. Senang nyungsep. Menang bu? Kan malah guys dianggap kurang ditulungan. Salah. Artinya bu, percuma kita menasihati, percuma kita menunjukkan, percuma kita menyentuh, maka justru kita akan timbul kecewa, akan terjadi permusuhan antara kita dengan dia. Betul tidak? Orang yang ikuti nafsunya tidak sadar, malah kita terpancing jadi emosi. Sering tertimbul akhirnya ribut di budak. Tarik aku. Kan gue segitu. Betul tidak? Akhirnya teh ibu nabaut, budak nabaut, terus sampai kayak naon teh berperang badan. Mama enak tuh sih katanya. Mama mau sakit hati cenah. Ngerti gak? Salah. Ya, biarkan dulu. Pagarin aja. Ngerti gak? Pagarin aja. Paham? Paham gak? Nah, ya, jadi pertama kita merasakan, pernah mengalami, sehingga jadi hikmah buat kita. Amin. Dan selanjutnya kalau kita melihat, menyaksikan bagaimana sikap kita, biarkanlah dulu, jadikan pelajaran. Oh, kalau mengikuti nafsu itu begini ya. Sama berarti kita pun begitu. Kalau sedang ikuti hawa, kelihatan nampak jelas, lupanya, hilang akal sehatnya, betul tidak? Hilang sifat kemanusiaannya, yang itu adalah sifat binatang. Contoh ibu, orang cinta jabatan sekarang, berebut jabatan ke orang, berlomba untuk dapat jabatan. Sudah dia punya jabatan cuma 1 periode, 2 periode, mentak itu beres. Kalau dipaksakan bukan kalau kayak cuna dipaksakan. Kita kan ngobrol dengan saat kalau disebutkan jamin apa? Cek agama jamin ambisi hayang jadi pemimpin. Jamin ambisi hayang jadi pemimpin karena dia lahir dari hawa nafsu. Jamin mengikuti nafsu, tadi gimana? Ditutup ke matanya, ditutup ke telinganya, dikunci ke hatinya, gak punya perasaan. Yang penting dia punya jabatan pantai halangan. Betul tidak? Jika babi dia lurus, halal, haram, hantam. Betul tidak? Siapapun yang menghalangi maksud dan tujuan dia pasti dia pantai. Walaupun harus darah
tujuan tercapai. Betul tidak? Ya Allah. Ibu kalau dia tanggung jawab, sanggup jadi ibu misalnya jadi pejabat Kota Tasikmalaya ada, jadi wali kota berarti harus menanggung jawab segimana? Sekota Tasik, misalnya warga Kota Tasikmalaya misalkan ada 20.000 atau 50.000, berarti kita harus menanggung jawab berapa? Sanggup jadi dakwah 50.000 orang? Ini aja tidak sanggup menghisap diri, betul tidak? Kalau lihat tanggung jawab, kalau lihat pertanggung jawaban, maka tidak akan sanggup kita untuk jadi pejabat. Malah ini malah mau, betul tidak? Berarti ikuti hawa, beda yang dicalonkan oleh orang lain, didorong oleh orang lain, betul tidak? Dia menyalurkan diri, berjuang sendiri, berupaya sendiri dengan politik. Ada rakyat di Semarang di palinter.